Shalom, jumpa lagi dalam kasih Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya setiap kita dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang kasih oleh Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah kita pada minggu ini. Mari kita tundukkan kepala, kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa Ia baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu yang terjadi, dan kami menikmati dari hari ke hari. Dan pada pagi hari ini kami rindu memuji menyembah Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami, dan kami tahu Tuhan Yesus, biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu. Demi dan di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, mulia, sembah Raja mulia. Amin. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Oh, mulia, agung kerajaannya, agung kerajaannya, dari surga datang untuk senap umatnya. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Engkau yang termulia Tuhan. Mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa.
bersuara bagi nama Tuhan di setiap keluarga, di setiap rumah tangga, di setiap pribadi. Sebab itu hari ini Bapak Ibu Saudara, mari nyanyikan pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami memuji Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan, sambutlah dia juru selamat. Bersoraklah nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini, di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan, sambutlah dia juru selamat. Bersoraklah nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini, Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah, amin, seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Oh, yeah, yeah. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Di setiap rumah ada pujian bagi Allah. Amin. Kalau kita memuji nama Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Engkau Allah yang memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kami hamba-hambamu. Dan kami lebih dari pemenang dalam segala perkara dalam kehidupan kami saat ini. Kamilah orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Yes. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus di
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kibarkan panci. Yesus, segala raja. Katakan haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Katakan saya lebih. Saya lebih dari. Sekali lagi katakan saya lebih. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang karena Yesus kita telah bangkit bagi setiap kita, menang atas segala perkara dalam kehidupan kita, dan setiap kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Berkat yang selalu baru yang Tuhan berikan setiap minggu. Itu isi hati Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk tetap kuat. Jangan menyerah, sebab kita punya Allah yang senantiasa memberikan kekuatan itu di dalam anugerahnya tiap hari bagi kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia selalu pasti berjanji untuk tetap menyertai Bapak Ibu Saudara. Dalam keadaan seperti sekarang, Tuhan tetap menyertai kita. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Ya, kami tahu Tuhan, tetapi Dia berjanji selalu menyertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan. Amin. Saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapak Ibu Saudara, renungkan firman Tuhan ini. Renungkan pujian ini sebagai firman yang hidup dalam kehidupanmu, bahwa benar dalam kebenaran firman Tuhan yang begitu berjanji, Tuhan tetap menyertai engkau. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Pegang janji Tuhan bahwa Allah menyertai engkau. Jangan menyerah, terus maju dalam Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti memberkati kita dengan berkat yang baru. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata,
Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami mempercayai janji-janji-Mu. Kami mempercayai firman-Mu. Mujizat masih ada sampai hari ini. Bersabdalah, berfirmanlah, berkata-katalah Tuhan. Kami menanti-nantikan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini berita kebenaran firman Tuhan dengan tema ada berkat di balik kesabaran. Ada berkat di balik kesabaran. Saudara-saudara, saya menjumpai beberapa orang di dalam perjalanan hidup saya selama badai COVID-19 ini, saudara-saudara. Dan selalu mereka bertanya, Pak Pin, sampai kapan ini? Pak Pin, sampai kapan ini? Terus menerus seperti ini, sampai bulan berapa ya kita tidak kerja? Sampai kapan kita di rumah terus? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang dalam situasi seperti ini sulit untuk sabar menunggu, sulit untuk sabar menanti, saudara-saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat pagi hari ini, saudara-saudara, kita akan mengupas kebenaran firman Tuhan ini. Ada berkat di balik kesabaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi saudara-saudara dalam situasi dan kondisi banyak masalah, harus sabar. Banyak pergumulan, harus sabar. Dalam kesulitan keuangan, apakah harus sabar? Sampai kapan kesabaran itu? Saudara-saudara, apa yang diajarkan oleh Alkitab pada pagi hari ini? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Roma. Kitab Roma pasal yang ke-12. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Sangat mudah diingat. 12. Kitab Roma pasal 12 ayat 12. Alkitab berkata demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dalam ayat ini ada 3 pedoman penting dalam kehidupan yang harus kita praktekkan dalam minggu-minggu ini. Yang pertama, bersukacita dalam pengharapan. Mengharapkan apa? Mengharapkan lebih baik tentunya. Mengharapkan apa? Mengharapkan kesehatan lebih baik, ekonomi lebih baik, pekerjaan lebih baik, bisnis lebih baik. Bagaimana supaya pengharapan itu terjadi? Alkitab katakan bersukacitalah dalam pengharapan. Yang kedua, Alkitab katakan di sini sabarlah dalam kesesakan. Ternyata pada saat orang mengalami kesesakan, kuncinya harus sabar. Ada kesesakan yang bisa dicari solusi, tapi ada kesesakan yang begitu lama solusinya. Maka pada saat kita menghadapi kesesakan, kita harus sabar. Ini kunci yang kedua, sabar dalam kesesakan. Apakah saudara hari ini mengalami kesesakan? Tentu yang dimaksud bukan sesak napas, tapi saudara-saudara, beban yang berat, pergumulan yang berat, tekanan yang berat, saudara-saudara, sehingga saudara menghadapi masalah yang begitu sesak. Kuncinya sabar. Mengapa? Ada Tuhan yang bisa menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Katakan amin. Yang ketiga, Alkitab katakan bertekunlah dalam doa. Saudara-saudara, pada saat kita punya pengharapan belum tercapai, kita harus sabar di dalam kesesakan itu dan bertekun dalam doa. Saudara, kunci yang ketiga dalam kehidupan harus tetap, saudara-saudara, bertekun dalam doa. Saya tahu banyak doa dari jemaat Tuhan yang belum dijawab atau menerima jawaban dari Tuhan, tetapi tetaplah bertekun, itu kuncinya. Tetapi hari ini saya hanya akan mengupas, menekankan di balik kesabaran ada berkat Tuhan yang tersembunyi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesabaran
adalah kunci untuk memperoleh janji-janji Tuhan. Kesabaran, saudara-saudara, adalah kunci untuk menerima janji-janji Tuhan. Abraham, dia sabar 25 tahun menunggu janji Tuhan, dan akhirnya dia menerima janji Tuhan. Kesabaran, saudara-saudara, adalah kunci menghadapi seluruh problema kehidupan. Jelas tadi berkata, sabarlah dalam kesesakan. Mengapa? Karena kesabaran kunci menghadapi kesesakan. Kesabaran kunci menghadapi pergumulan, tantangan, problema dalam hidup. Tetapi saya juga berkata, kesabaran bukan hanya kunci untuk memperoleh janji Allah. Kesabaran bukan hanya kunci untuk bisa bertahan dan kuat waktu menghadapi kesesakan. Tapi kesabaran juga memiliki kekuatan untuk bisa menunaikan tugas dan tanggung jawab kita selama kita di bumi ini. Kesabaran memberi kekuatan kepada kita untuk menunaikan tugas dan panggilan Allah. Tetapi juga kesabaran itu membuat kita bisa dapat menanggung segala beban. Sabar, orang yang sabar bisa menanggung segala beban, segala pergumulan dalam kehidupan. Saya melihat ya, nabi-nabi, mereka banyak disiksa, mereka banyak dianiaya, tapi mereka sabar. Dan lewat kesabarannya itulah mereka bisa menanggung deraan, siksaan, aniaya, problema, pergumulan yang berat. Saudara, orang zaman dulu mereka tetap mempertahankan kesabarannya saat menghadapi pergumulan yang berat. Kita belum terlalu berat, hanya suruh di rumah saja, saudara-saudara, lewat badai COVID-19 ini, saudara-saudara. Hanya di rumah, itu pun saudara seringkali kita tidak sabar menunggu, tidak sabar menanti, tidak sabar saudara, sehingga kita menghadapi masalah-masalah yang bertumpuk dalam kehidupan kita. Saudara, sebetulnya apa sih sabar itu? Sabar atau kesabaran dalam bahasa Yunani makrotumia, makrotumos, ya. Makro itu berarti panjang atau luas, tetapi tumos itu artinya panas. Panas yang panjang, artinya tidak cepat panas, tidak cepat kecewa, tidak cepat saudara-saudara menjadi panas, menjadi marah. Waktunya panjang. Atau sering orang menyebutnya orangnya panjang sabar. Artinya saudara-saudara, dia tidak mudah dipancing emosinya, tidak mudah dipancing dalam situasi dan pergumulan apapun. Dia lebih sabar. Saudara-saudara, memang orang yang sabar tidak bisa jadi dengan sendirinya, perlu latihan, saudara-saudara. Dan kita perlu, saudara-saudara, melatih diri kita dalam situasi dan kondisi untuk lebih sabar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa berkat di balik kesabaran itu? Coba kita buka kitab Amsal pasal 14 ayat ke-17. Kitab Amsal pasal 14 ayat 17. Alkitab berkata demikian. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana sabar. Siapa yang naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Jadi di balik kesabaran ada kebijaksanaan. Saudara, semakin kita sabar, semakin bijaksana. Saya berkata kepada Bapak Ibu saudara sekalian, tidak mudah mencari orang bijaksana. Mencari orang pintar itu banyak. Mencari orang cerdas itu banyak. Mencari orang yang cakap, cantik itu banyak. Mencari orang yang bergelar itu banyak. Tetapi mencari orang sabar, saya tahu itu sulit. Mengapa? Karena orang sabar akan menyebabkan orang itu bijaksana. Dan mencari orang bijaksana sulit saat ini. Lihat saudara-saudara, situasi kondisi badai yang besar,
COVID-19 ini, semua orang malah meributkan banyak hal, bukan menenangkan, meributkan banyak segala sesuatu yang tidak penting. Tetapi orang yang sabar, dia semakin bijaksana, dia ngerti keputusan-keputusannya, dia semakin bijaksana. Saudara-saudara sekalian, memang sulit mencari orang bijaksana, tetapi kita sedang melatih lewat belajar sabar dalam menanti, sabar dalam menunggu jawaban doa, sabar saudara diperlakukan tidak adil, sabar diperlakukan tidak baik, sabar pada saat ada penantian-penantian yang belum tercapai, sabar kalau ada cita-cita yang belum tercapai. Kita harus sabar dalam segala hal, karena lewat kesabaran itu akan bertumbuh kebijaksanaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadilah orang bijaksana. Orang bijaksana memiliki ciri khusus. Biasanya dia sabar, tidak emosi, tidak cepat ambil keputusan, tidak cepat ambil tindakan. Kita bersyukur mempunyai presiden yang sabar saat dihina, saat dikecam, saat menghadapi pergumulan. Pada saat badai COVID-19 ini pun Pak Presiden sabar saat menghadapi tekanan. Hebat. Kita bersyukur memiliki presiden yang sabar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sabar biasanya lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Saya mengingat kisah dari India, saudara-saudara, Mahatma Gandhi. Suatu ketika ada seorang ibu datang kepada Mahatma Gandhi. Tuan, anak saya suka makan permen. Sekarang saya bawa dia ke sini, tolong nasihati dia. Anak saya ini sangat menggemari dan menghormati Tuan. Kalau Tuan menasehati, pasti anak saya mendengar nasihat Pak Gandhi. Pak Gandhi berkata kepada ibu ini, Ibu, tolong datang lagi seminggu berikutnya, baru saya berani menasehati anak ibu. Loh, kenapa tidak sekarang? Bapak hanya menasihati anak saya sebentar saja, 1 menit, 2 menit. Tolong nasihati anak saya. Mengapa harus nunggu seminggu? Lalu Mahatma Gandhi menarik tangan ibu itu dan berbicara agak jauh dari anak itu sambil berbisik berkata, saya tidak bisa menasihati anak ibu, menegurnya untuk tidak makan permen, karena saya sendiri suka makan permen. Sebelum saya menasehati anak ibu, saya akan puasa makan permen. Sanggup enggak 1 minggu saya tidak makan permen? Jika saya sanggup tidak makan permen selama seminggu, baru saya berani menasehati anak ibu. Tapi jika seminggu ini saya tidak bisa tahan untuk makan permen, saya pun tidak berani menasehati anak ibu. Saudara, tidak mudah untuk mengambil keputusan yang secermat ini, sebijaksana ini. Karena cenderung kita sangat mudah sekali mengeluarkan nasihat, padahal kita sendiri orang yang terikat dengan masalah dan pergumulan itu. Tetapi Mahatma Gandhi menyadari kekurangannya. Dia sendiri suka makan permen. Jadi kalau dia menasihati orang lain supaya tidak makan permen, sedangkan dia sendiri makan permen dan tidak bisa mencegahnya, nah dia sendiri melanggar nasihatnya. Bukankah ini bijaksana? Belakangan ini banyak orang senang menegur orang lain, senang mengkritik orang lain, senang memojokkan orang lain, senang memarahkan orang lain. Tetapi saudara-saudara, dia sendiri banyak kesalahan, dia sendiri banyak pergumulan. Cobalah kita jadi orang Kristen yang sabar, tidak cepat bicara, tapi cepat mendengar. Tidak cepat marah, tapi tetap damai sejahtera. Kita tidak cepat reaktif terhadap orang lain. Kita menjadi orang Kristen
yang lebih teduh. Tetapi Pak Apin, saya orang yang tidak sabaran. Iya, kita sedang berlatih. Mulailah kita tetap saat kita buat kesalahan dan tidak sabar, kita berlutut di bawah kaki Tuhan dan mengakui kesalahan kita. Tuhan, aku tidak sabar. Tapi Pak Apin, saya sudah berusaha, besoknya saya tidak sabar lagi. Kita tetap berlutut di bawah kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, tolong aku supaya aku lebih sabar. Saudara, untuk mempraktekkan firman Tuhan memang tidak mudah. Orang bijaksana, dia bersabar. Semakin dia berusaha sabar, semakin banyak tantangan untuk tidak sabar. Tetapi kita kan bisa minta ampun pada Tuhan. Kita minta Tuhan mengubah hidup kita. Kita meminta Tuhan menuntun langkah kita untuk menerapkan firman Allah. Lama-lama pasti bisa. Memang sukar firman Tuhan berbicara kesabaran, tetapi bisa kita praktekkan kalau kita mau. Sabar dalam kesesakan, itu orang bijaksana. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa berkat di balik kesabaran? Berkat yang pertama, orang yang sabar semakin bijaksana. Semakin sabar, tentu semakin bijaksana. Mari kita berlatih untuk hal itu. Sekarang yang kedua, dalam Amsal pasal 15 ayat 18. Amsal 15 ayat 18. Alkitab berkata demikian. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Si pemarah, orang yang tidak sabar, itu membangkitkan pertengkaran. Di mana-mana pertengkaran akibat dari ketidaksabaran. Perceraian akibat ketidaksabaran. Bahkan pembunuhan orang sakit hati dan dendam akibat dari ketidaksabaran. Tetapi ayat ini diteruskan oleh Alkitab. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang sabar memadamkan perbantahan. Orang sabar memadamkan perbantahan. Artinya dia pembawa damai, memadamkan, mendamaikan dia. Saudara, ciri orang yang sabar itu biasanya di tengah-tengah banyak pergumulan, di tengah-tengah banyak kesulitan, di tengah-tengah banyak pertengkaran, perbantahan pun dia membawa damai. Sifatnya menenangkan. Maka orang semakin sabar, semakin menjadi pendamai. Semakin sabar, semakin jadi pendamai. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah berkat yang kedua. Di balik kesabaran ada berkat. Apa berkatnya Pak Apin? Semakin sabar, semakin membawa damai, semakin menjadi pendamai. Saya ingat ayat Alkitab, 8 ucapan bahagia, saudara-saudara, yang Yesus utarakan. Salah satunya, berbahagialah orang yang membawa damai, sebab ia disebut anak-anak Allah. Ciri dari anak Allah adalah pembawa damai. Dan pembawa damai itu ciri mutlak adalah orang yang sabar. Orang sabar membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai. Bukan berbahagia orang yang cinta damai. Sebab banyak orang yang cinta damai, tapi perang semakin ramai katanya. Seperti nyanyian zaman dulu tuh, banyak yang cinta damai, tapi perang semakin ramai. Orang Kristen bukan cinta damai. Orang Kristen pembawa damai. Kenapa? Karena Yesus sendiri berkata, damai sejahtera-Ku kuberikan bagimu. Damai sejahtera-Ku bukan seperti yang diberikan oleh dunia, tapi damai sejahtera yang asli, damai sejahtera ilahi turun dalam diri kita. Dan damai sejahtera yang memenuhi hati dan pikiran kita harus kita bawa, kita bagikan. Inilah berkat yang kedua. Semakin sabar, semakin jadi pendamai. Semakin sabar, semakin jadi pembawa damai. Bukan hanya sekedar cinta damai,
tapi bawa damai sejahtera dalam keluargamu. Dalam krisis atau badai COVID-19 ini, ayo dalam keluargamu bawa damai. Ayo dalam keluargamu ada damai sejahtera. Ayo bawa Yesus Kristus, sang sumber damai sejahtera itu, menguasai dirimu, menguasai seluruh keluargamu, menguasai seluruh kehidupan kita. Bahkan kita berdoa buat bangsa dan negara kita, supaya sang Raja Damai itu bertahta atas kehidupan setiap orang percaya. Di balik kesabaran ada berkat yang kedua, bukan hanya bijaksana, jadi pendamai dalam kehidupan kita. Sekarang apa berkat yang ketiga, Pak Aben? Berkat yang ketiga tertulis di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 32. Kitab Amsal pasal 16 ayat 32 berkata demikian, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dalam ayat ini orang seringkali menekankan bagaimana supaya jadi pahlawan. Harus sabar. Bagaimana menjadi orang yang bisa merebut kota? Harus bisa menguasai diri. Saudara-saudara ini dikasih oleh Tuhan, seringkali menekankannya adalah titik utama, jadi pahlawan dan jadi orang yang bisa merebut kota. Nah, ini sebetulnya yang ditekankan oleh Alkitab adalah kata yang diulang oleh Alkitab. Alkitab berkata demikian, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Garis bawahi kata melebihi. Dan orang yang menguasai diri, itu orang sabar, melebihi yang merebut kota. Garis bawahi kata melebihi. Melebihi. Apa artinya melebihi? Berarti dia memiliki kehidupan lebih unggul, lebih dari orang biasa, lebih dari pahlawan, lebih daripada orang yang merebut kota, lebih daripada orang-orang yang hebat. Artinya bahwa di balik kesabaran hidupnya punya keunggulan. Semakin sabar, semakin unggul. Itu sebabnya hari ini saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo di suasana badai COVID-19 ini kita harus jadi orang Kristen yang semakin sabar. Orang yang sabar, Alkitab bilang, yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Yang Yesaya pasal 40 ayat ke-31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, artinya orang yang sabar, ia akan mendapat kekuatan baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita beroleh berkat kekuatan baru, artinya kita menjadi lebih unggul seperti burung Raja Wali, lebih unggul dari orang biasa lain. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, ayolah hidup lebih unggul. Apa kehebatan saudara dari manusia lain? Apa kehebatan saudara dari pemeluk agama lain? Apa kehebatan saudara dari sesama orang Kristen yang lain? Dari kata melebihinya. Apakah saudara melebihi dari orang lain? Lebih baik dari orang lain? Lebih sabar dari orang lain, lebih unggul dari orang lain? Dalam kehidupan kekristenan kita harus melatih diri kita untuk melebihi seorang pahlawan, melebihi orang yang merebut kota. Kita tahu saudara-saudara digambarkan melebihi. Pahlawan itu unggul, berani mati, berjuang, rela mengorbankan apapun, itu pahlawan. Tetapi ternyata orang sabar melebihi. Rela berkorban saudara harus melebihi. Kerja keras saudara sebagai seorang pahlawan melebihi. Itu orang sabar. Orang yang menguasai diri atau orang sabar melebihi orang yang merebut kota. Orang yang merebut kota biasanya saudara-saudara itu tim yang kuat, tentara yang kuat, tentara yang rela mati gigih, berani.
Dan kita harus punya keunggulan. Semakin sabar, kita semakin lebih berani. Semakin sabar, kita semakin lebih tekun. Semakin sabar, kita semakin lebih berkorban. Semakin sabar, kita semakin lebih tekun melakukan pekerjaan, lebih gigih merebut kota, lebih gigih sebagai seorang pahlawan, rela bahkan mati. Waduh, saudara-saudara, ternyata di balik kesabaran, kita semakin sabar semakin unggul. Di balik kesabaran, kita dibentuk oleh Tuhan unggul dalam karakter kita. Berkat yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, tertulis dalam Amsal pasal 19 ayat 11. Ternyata orang yang sabar bukan saja jadi bijaksana. Ternyata orang yang sabar bukan saja menjadi pendamai. Ternyata orang yang sabar bukan saja menjadi unggul melebihi yang lain. Tetapi dalam Amsal 19 ayat 11 berkata, akal budi membuat seseorang panjang sabar. Akal budi membuat seseorang panjang sabar. Dan orang itu, artinya orang yang sabar itu, dipuji karena memaafkan pelanggaran. Orang yang sabar itu dipuji. Ternyata berkat yang keempat, semakin sabar semakin dipuji. Dipuji. Saudara-saudara, kalau kita jadi menantu yang sabar, sampai mertua kita berkata, aduh, saya punya menantu yang sangat sabar sekali. Jadi menantunya dipuji. Kalau menantu memuji mertua, saya punya mertua yang sabar sekali. Jadi ternyata saudara-saudara, ada banyak orang ingin dipuji lewat kekayaan, ingin dipuji lewat kepintaran, ingin dipuji lewat memiliki harta yang banyak, ingin dipuji lewat gelar. Alkitab menghendaki kita cari pujian atau ingin dipuji karena kita berkarakter sabar. Orang yang sabar dipuji. Cirinya apa? Suka memaafkan orang lain. Saudara-saudara, kita tahu ada banyak orang lain mungkin membentak kita, orang lain mungkin menekan kita. Kita harus berani memaafkan. Itu adalah tanda orang sabar. Dan orang sabar biasanya beroleh berkat, dipuji. Itu berkat yang keempat, saudara-saudara. Sekarang bagaimana di balik kesabaran itu ada berkat apa lagi? Yang terakhir, Amsal 25 ayat 15. Amsal 25 ayat 15. Alkitab berkata, dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Dengan kesabaran seorang penguasa yang punya otoritas, seorang penguasa dapat diyakinkan atau dikendalikan. Lidah lembut dapat mematahkan tulang. Dengan kesabaran seorang penguasa saja dapat dikendalikan. Artinya apa? Kesabaran ternyata bisa memiliki otoritas. Ada banyak orang, saudara-saudara, mengejar punya otoritas ini, punya kuasa ini, punya kekuatan ini, punya gelar ini, punya jabatan ini. Tetapi saudara-saudara, ternyata kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang hebat, harus sabar. Harus sabar. Lewat kesabaran kita menjadi orang Kristen yang betul-betul punya otoritas. Semakin sabar, semakin memiliki otoritas, kuasa atas segala sesuatu. Selamat Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menerapkan kebenaran firman Tuhan yang memang sulit tapi bisa. Kalau kita jatuh ke dalam ketidaksabaran, segera berdoa dan minta ampun kepada Tuhan, minta Roh Kudus menguatkan saudara untuk mempraktekkan firman Tuhan, bahwa sabarlah dalam kesesakan saat ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa di dalam sorga, kami mengakui kami adalah orang yang tidak sabar. Ada banyak keluh kesah dalam diri kami.
Ada banyak kekecewaan dalam diri kami saat doa kami belum dijawab, saat kami diperlakukan tidak adil oleh orang lain, saat kami dalam kesesakan. Tetapi firman-Mu mengajar kami, sabarlah dalam kesesakan. Hari ini ya Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mempraktekkan firman Allah. Semakin hari semakin sabar, karena kami tahu Tuhan, semakin hari semakin sabar akan membuat orang semakin bijaksana. Tuhan tolong kami, berikan kami arahan dan tuntunan supaya setiap hari dapat menjadi orang Kristen yang sabar. Karena semakin sabar, semakin kami menjadi orang Kristen yang bijaksana. Semakin sabar, kami semakin membawa damai, jadi pembawa damai. Tuhan, selama ini kami seringkali banyak perbantahan dan pertengkaran, banyak membuat orang lain kecewa. Tetapi Tuhan tolong supaya kami mempraktekkan firman Allah untuk lebih sabar dari hari ke hari dalam nama Yesus. Tuhan tolong juga kami ya Bapa untuk menjadi orang Kristen yang melebihi, karena orang yang sabar memiliki keunggulan. Tuhan tolong kami tuntun supaya kami menjadi orang Kristen yang lebih sabar, supaya kami menjadi lebih unggul, bahkan lebih unggul dari pahlawan, lebih unggul dari orang yang merebut kota. Tuhan, Engkau rindu melihat keunggulan-keunggulan dalam hidup kami, kelebihan-kelebihan dalam hidup kami. Tuhan berkati kami dalam nama Yesus. Tuhan berikan kami ya Bapa kekuatan untuk menjadi sabar supaya kami lebih unggul dari yang lain. Ampuni kami selama ini kami belum menjadi orang Kristen yang unggul, menunjukkan kami belum menjadi orang Kristen yang sabar. Tuhan berkati kami. Tuhan tolong kami supaya menjadi orang Kristen ya Bapa yang semakin sabar, semakin dipuji. Tuhan, ampuni kami kalau kami belum menjadi orang Kristen yang dipuji oleh orang lain, bahkan dipuji oleh Tuhan. Tetapi hari ini kami datang kepadamu sebagai umat-Mu. Ampuni kami kalau kami belum sabar dalam menanti kehendak dan rencana Allah, belum sabar menanti COVID-19 untuk berhenti, belum sabar kami dalam bekerja atau berbisnis. Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas kami supaya kami mempraktekkan firman Allah lebih sabar, sehingga kami beroleh pujian dari Engkau dan dari manusia. Tuhan tolong kami juga untuk menjadi orang Kristen yang semakin sabar, semakin berotoritas, semakin sabar, semakin punya kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang besar di dalam Engkau. Roh-Mu ada dalam diri kami, dan roh yang ada dalam diri kami lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Tuhan tolong supaya kami yang punya potensi memiliki otoritas itu, karena Yesus hidup dalam diri kami, Sang Pembawa damai itu. Kuasailah hati dan pikiran kami di tengah-tengah badai kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hari ini punya beban, masalah dan pergumulan dan kesesakan-kesesakan, kami bawa di dalam nama Yesus, dan Tuhan memberkatinya dalam nama Yesus. Terjadi kelepasan, pertolongan, solusi, tuntunan dan bimbingan Allah menuntun dan menopang kami. Rangkul kami dengan kasih-Mu, peluk kami dengan cinta-Mu Tuhan, sehingga kami disertai oleh Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa khusus bagi keluarga-keluarga pada saat hari ini. Kami berdoa buat keluarga Ibu Komala, kiranya berkat dan anugerah Allah, perlindungan Allah turun ke atas Ibu Komala, gembala senior kami, bersama dengan seluruh anaknya, Cimeti, Cisani, Cihani. Tuhan berkati. Berkati Ibu Ripka Prayitno, berkati Tuhan Yesus seluruh keluarganya. Berkati keluarga Pak Willy, Ko Ernest bersama dengan seluruh keluarganya. Berkati keluarga Pak Diki Tuhan. Mamanya Ibu Helen Tuhan jamah dan sembuhkan. Berkati keluarga Pak Benyamin Tuhan, Ibu Yani ya Bapak, di dalam nama Yesus dengan seluruh keluarganya. Berkati keluarga Pak Haryanto Tuhan. Engkau memberkati keluarga Pak Samuel, Engkau memberkati keluarga Pak Jeffrey Wong Tuhan, Ibu Vivi, Ferdinand Edu bersama dengan istrinya Tuhan berkati. Berkati keluarga Pak Widi Tuhan bersama dengan seluruh jemaat cabang, biar nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Berkati keluarga Om Berti Tuhan, Ci Icen dan seluruh keluarganya. Berkati keluarga Cili
Cilili Tuhan. Tuhan jamah mamanya Cilili supaya mengalami kesembuhan mujizat. Tuhan, Engkau memberkati keluarga Cienti, Engkau memberkati keluarga Oma Gin dengan kedua anaknya. Tuhan, sembuhkan dari segala penyakit. Ibu Sinar dengan Ko Edward, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Oma Dadang bersama dengan Ci Inge Koriki, Tuhan, dengan seluruh keluarganya. Pak Gunawan dengan Renot, saudara Renot, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bapak, Engkau berkati juga keluarga Ibu Lili bersama dengan Hans anaknya, keluarga Pak Erik juga, keluarga Pak Kairianto, Tuhan, Ibu Emma dengan Jesslyn, Tuhan berkati. Berkati keluarga Icing, Tuhan, Ibu Nuryati. Berkati keluarga ya Bapak Pak Tony, Stefanus Wang, Ibu Hana dengan Agnes di dalam nama Yesus. Berkati keluarga Pak Tanto Ciria di dalam nama Yesus. Berkati keluarga Pak Yohanes, Tuhan Yesus. Berkati dengan Lia dan kandungannya juga. Berkati keluarga Ibu Leni Agus Ferry dengan Rina. Berkati Ibu Leni Agus dengan kesembuhan ilahi. Berkati keluarga Pak Handaya, Ibu Melinda, Tuhan, Gerald dengan Feve di dalam nama Yesus. Berkati keluarga Cigina suaminya dengan juga Pak Gino di dalam nama Yesus. Berkati keluarga Mas Darto, keluarga Pak Herman dan Ibu Yana yang sedang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Berkati keluarga Oma Sri, Tuhan. Berkati keluarga Pak Hanafi, Ibu Helen, Tuhan. Berkati Tuhan seluruh keluarga-keluarga ini. Berkati seluruh anak-anak pastori, Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan, untuk keamanan kami, lingkungan kami, Tuhan berkati. Berkati Pasavi dengan keamanan yang ada, Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat-Mu, Tuhan. Beberapa dari kami, Tuhan Yesus, yang lemah, Tuhan kuatkan untuk ditopang lebih sabar lagi. Terima kasih Tuhan. Kami rindu berkat-Mu turun atas kami ya Bapa. Biar tangan-Mu yang berlobang paku sebelum kami menutup ibadah ini memberkati kami sekalian. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan amin jika engkau mempercayainya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan kuasa Roh Kudus turun atasmu mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi kita berjumpa dalam Warta Sepekan GBKC. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah doa terobosan yang biasa kita laksanakan hari Sabtu akan dialihkan menjadi gerakan doa keluarga, di mana setiap keluarga masing-masing setiap malam berdoa bersama pada pukul 20:45 sampai 21:15, di mana setiap keluarga berdoa memiliki pokok doa yaitu untuk bangsa Indonesia, lalu yang kedua untuk GBIKC, lalu yang ketiga itu untuk keluarga kita masing-masing. Biarlah kita bersama-sama menaruh hati berpegang teguh supaya nama Tuhan saja yang dipergunakan tinggikan melalui doa yang kita naikkan supaya Tuhan mendengarnya.
Ibadah hotspot teens dan youth masih dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting dengan nomor ID 329-705-8250 pada hari Jumat 24 April 2020 pukul 16.30 dan akan dilayani oleh Saudari Agnes Monica Wang. Ibadah Abi. Setiap Abi Kasih Morotai mohon untuk melihat dan mempelajari setiap materi sekolah minggu di grup WhatsApp Abi Kasih pada Minggu 26 April 2020 pukul 8. Ibadah umum GBI Kasih. Adapun COVID-19 yang sedang melanda bangsa kita, maka dari itu ibadah umum GBI Kasih akan kita alihkan di ibadah streaming yang ada di channel YouTube GBI Kasih. Adapun ibadah minggu yang akan kita laksanakan, yaitu pukul 8 pagi, marilah kami mengajak buat keluarga-keluarga yang ada di rumah, kita bersama-sama untuk beribadah, memuji muliakan nama Tuhan bersama dengan GBI Kasih. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di GBI Kasih, dapat mentransfernya melalui Bank BCA dengan nomor rekening 73050040006 atas nama GBI Kasih Kas Umum. Sekian warta sepekan GBI Kasih pada minggu ini. Ingat, tetap jaga kesehatan dan stay di rumah saja. Dan jangan lupa tetap berdoa untuk bangsa kita, untuk keluarga kita, untuk semua orang yang ada di sekeliling kita. Biarlah kita selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan dan tetap mengadakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekian warta sepekan pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.